Assalamualaikum, hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Hari ini kita akan melanjutkan, yaitu bagaimana cara untuk memotong di kain. Kita langsung saja. Sebelum kita memotong di kain, teman-teman harus mempersiapkan kertas HVS terlebih dahulu. Kita nanti akan menjiplak pola dasar dari rok sepan ini, dan teman-teman nanti ini bisa disimpan untuk membuat pola rok yang lainnya. Langsung saja yuk kita bikin. Kita jiplak pola yang bagian depan terlebih dahulu ya. Kalau aku biasanya jiplak itu aku titik-titik guys. Aku kasih titik-titik baru nanti aku garis, biar garisnya itu enggak melengkung-melengkung. Tapi kalau teman-teman pengen langsung jiplak, langsung digaris kayak gini nggak apa-apa. Nah kalau udah kayak gini tinggal digaris aja pakai penggaris. Setelah itu dari titik tengah ini kemarin turun 12 ya, tinggal dihubungkan. TM. Sekarang kita lanjut ke pola bagian belakang. Kita menggunakan spidol warna biru, atau kalau pengen cepet bikin di sebelahnya aja sini, nggak kebanyakan garis guys. Jangan lupa diberi nama TB, dan ini kelupaan juga, jangan sampai lupa ya guys. Hook nut dari titik tengah kita turun. Setelah ini kita akan memotong. Jangan lupa motongnya mesti pakai gunting kertas. Jadi teman-teman harus membiasakan untuk menggunting sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau misalkan kita akan membuat pola, kita harus menggunakan gunting kertas. Kalau kita akan menggunting kain, kita gunakan gunting kain. Karena kadang kalau kita gunakan gunting kain untuk menggunting kertas, gunting kainnya itu jadi tidak bisa tajam guys. Sekarang kita udah punya dua pola dasar. Yang ini adalah pola utama dan yang ini adalah pola jiplak. Kita nanti akan menggunakan pola jiplak ini untuk membuat pola rok span. Jadi teman-teman bisa simpan pola dasar utama ini untuk membuat pola rok yang lainnya. Langkah pertama, kita akan menurunkan garis pinggang. Jadi kalau teman-teman perhatikan, biasanya di bagian rok itu kan ada ban pinggang. Nah, ban pinggang sendiri itu ada yang ukurannya 3 cm, ada juga yang ukurannya 4 cm. Tapi kalau untuk rok biasanya itu ukurannya 3 cm. Kita akan menggunakan pola rok bagian depan terlebih dahulu. Jadi yang belakang ini kita singkirkan dulu. Cara untuk menurunkan sendiri, jadi dari titik sini, dari titik ujung, kita turunkan 3 cm. Untuk menurunkannya kita tetap menggunakan penggaris dengan skala 1/4. Soalnya yang kemarin kita juga menggambar pola dasar menggunakan skala 1/4. Jadi ini kita turunkan 3 cm, dan yang di bagian sini juga kita turunkan 3 cm. Setelah itu kita garis. Selanjutnya yang sisi sebelah belakang, bagian belakang ini juga sama 3 cm. Sisi yang lain juga 3 cm. Lalu kita hubungkan.
Nah, setelah ini kita akan menggunting. Jangan lupa menggunting dengan gunting kertas. Yang pola depannya juga. Nah, sekarang pola kita udah jadi. Ini adalah pola yang akan kita gambar di kain. Sekarang kita akan menjiplak ini di kain. Sekarang teman-teman siapin kain dengan ukuran panjang 115 cm dan juga lebar 150 cm. Cara untuk mengukurnya sendiri tetap kita menggunakan penggaris dengan skala 1/4. Kenapa kok lebarnya itu 150 cm padahal 150 cm itu lebih panjang daripada 115? Karena standar ukuran kain itu lebarnya 150 cm ya. Jadi kalau kalian pergi ke toko kain dan mau beli kain, tanya dulu ini lebar kainnya berapa. Kalau lebar kainnya 150, teman-teman bisa beli panjang kain 115 aja untuk ukuran panjang rok 91 cm. Nah, ini maaf ya kalau nggak bisa kelihatan sepenuhnya di kamera, nanti bakalan aku foto. Jadi ini adalah kain dengan lebar 150 cm. Sedangkan yang ini, yang bagian pendek ini adalah panjang kain. Nah, kain dengan lebar 150 cm ini kita lipat jadi dua. Pastikan, teman-teman harus memastikan bahwa kain yang ada di bagian atas ini adalah bagian depan, bagian yang baiknya ya, kain yang baik. Nah, ini kita lipat jadi dua. Selanjutnya kita akan mengambil pola jiplak. Untuk bagian pola depan ini kita letakkan tepat di bagian lipatan kain seperti ini. Sedangkan untuk bagian belakang ini kita letakkan di sisi satunya lagi. Jangan lupa dipentul biar nggak geser. Nah, selanjutnya cara untuk memotongnya sendiri jangan dimepetin ke kertasnya, ke polanya, karena kita nanti akan menjahit. Jadi kita harus memberi yang namanya jarak jahitan. Jarak jahitan sendiri bervariasi, ada yang ukurannya 1 sampai 4 cm. Untuk bagian atas kita beri jarak 1,5 sampai 2 cm. Ini kita kasih jarak 2 cm aja ya. 2 cm. Selanjutnya ini juga 2 cm. Yang samping ini juga 2 cm. Dikira-kira aja. Ini 2 cm. Dan yang di bagian bawah ini kita beri jarak 4 cm. Kira-kira 4 cm segini. Setelah itu kita hubungkan biar enak nanti motongnya, biar pas. Sekarang kita akan melanjutkan untuk membuat kampuh pada rok bagian belakang. Sama untuk yang sisi bawah kita beri kampuh 4 cm. Ini kira-kira 4 cm gitu ya guys. Selanjutnya yang di bagian samping 2 cm. Yang bagian atas juga sama. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah memotong bagian yang kita beri garis. Jadi cara motongnya kita paskan dengan garis yang udah kita buat. Jangan lupa motongnya harus menggunakan gunting kain. Ini kita lanjut di pola bagian belakang. Nah, ini udah jadi. Ini tinggal kita buka dan teman-teman akan melihat
potongan dari rok span itu seperti apa. Jadi ini bagian pola depan. Jadi pola depan itu polanya nyatu ya antara badan sebelah kanan dan sebelah kiri. Polanya akan seperti ini. Bisa teman-teman perhatikan. Jadi ini adalah pola rok span bagian depan. Maaf ya, ini kameranya kurang ke atas. Jadi aku buat miring ke samping. Sedangkan ini adalah pola rok bagian belakang. Jadi pola antara badan kanan dan juga kiri itu terpisah karena yang di bagian belakang nanti akan dipasang resleting. Ini tadi ada bagian sisa. Bagian sisa ini nanti bisa kita manfaatkan untuk membuat saku dan juga untuk membuat ban pinggang. Ban pinggang tadi kan turun 3 cm. Jadi itu dibuat dari kain sisa ini. Biasanya ban pinggang itu lebarnya adalah 10 cm. Ini 10 cm. Seperti ini. Nah, ini nanti untuk panjang bannya itu bisa disesuaikan dengan lingkar pinggang. Jadi kalau misalkan lingkar pinggangnya 70, tinggal ditambah 10 cm sehingga kita motong sepanjang 80 cm karena ini kan lipat. Ini lipat sehingga 80 dibagi 2 hasilnya 40. Gunting menggunakan gunting kain. Nah, ini adalah ban pinggang yang akan digunakan. Selanjutnya untuk yang sisa ini nanti bisa digunakan untuk membuat saku. Sekian untuk video kali ini. Untuk video yang akan datang nanti kita akan belajar bagaimana cara untuk membuat pola rok span sempit. Jadi untuk pola dasar yang ini bisa teman-teman simpen, nanti kedepannya kita akan menggunakan pola ini untuk membuat model rok yang lainnya. Makasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Sampai bertemu di video aku yang akan datang. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen, serta share. Nanti kita akan diskusi bareng dan juga belajar banyak hal mengenai pola dasar dari rok ataupun baju apapun. Terima kasih. Assalamualaikum.